warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Baik anak soleh dan solihah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam KBM kita hari ini, yaitu tentang materi tematik, dan pada kali ini kita akan belajar tentang fokus pembelajaran IPS. Baik anak soleh dan solihah, untuk pembelajaran IPS kali ini kita akan membahas 3 tema. Yang pertama adalah perkembangan teknologi di bidang ekonomi dan di bidang transportasi. Yang kedua yaitu tentang dampak positif dan dampak negatif perkembangan teknologi di bidang ekonomi dan industri. Materi yang ketiga adalah tentang impor dan ekspor serta manfaat dan tujuannya. Baik anak-anak, untuk mengetahui tentang itu, silakan anak-anak simak penjelasan pada tayangan berikut ini. Perkembangan teknologi bidang ekonomi dan transportasi. Yang pertama, perkembangan teknologi di bidang ekonomi. Sekarang ini banyak aplikasi tercipta untuk memfasilitasi perekonomian suatu negara. Akibatnya, jarak dan waktu bukan masalah yang berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembelian barang bisa dilakukan melalui online sehingga jarak bukan masalah lagi dalam jual beli. Perdagangan melalui online ini sudah berkembang pesat serta lebih praktis dan mudah. Yang kedua, begitu pula dengan penyimpanan uang. Dahulu orang menyimpan uang di dalam kotak atau celengan yang disimpan di rumah. Sekarang mereka menyimpan uang di bank, kemudian mereka cukup dengan kartu ATM untuk melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Nah, kartu ATM bisa dibawa kemana-mana. Nah, anak-anak, perekonomian suatu negara itu dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara tersebut. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi suatu negara. Produk dalam dan luar negeri serta proses pembayaran yang mudah didapat menjadikan tingkat perekonomian pun semakin berkembang. Berikutnya, ternyata perkembangan teknologi informasi ini juga memiliki sisi negatif. Yang pertama, akses internet memudahkan penyalahgunaan teknologi untuk melakukan kejahatan, yaitu penipuan, pencurian, dan pencemaran nama baik. Berikutnya adalah perkembangan teknologi bidang transportasi. Teknologi transportasi adalah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Alat transportasi darat pada masa lalu awalnya menggunakan tenaga manusia, yaitu dengan cara dipikul, digendong, atau didorong seperti sepeda, becak, dan gerobak dorong. Lalu berkembang menggunakan tenaga hewan seperti kuda, keledai, dan gajah. Seperti pedati ditarik sapi, delman ditarik kuda, dan sebagainya. Sementara itu, anak-anak, alat transportasi laut menggunakan tenaga alam atau angin, yaitu perahu layar. Kemudian ada transportasi laut yang menggunakan tenaga manusia. Nah, alat transportasi zaman dahulu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah tidak menimbulkan polusi. Dampak positif dan negatif dari transportasi modern zaman dahulu. Dampak positif jika kita menggunakan transportasi modern adalah akan melakukan perjalanan dengan cepat sampai. Sedangkan dampak negatifnya dari transportasi modern adalah sering terjadi kecelakaan, tingkat polusi udara yang semakin tinggi. Berikutnya kita akan membahas tentang pengertian ekspor, impor, serta manfaat dan tujuannya. Ekspor adalah salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara penjualan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri dan dikirim ke negeri lain. Apabila kita melakukan kegiatan ekspor dalam skala besar, pengirimannya harus dibantu bea cukai di negeri penerima dan pengirimnya.
Adapun tujuan kegiatan ekspor adalah untuk membuat dunia usaha menjadi lebih kondusif, untuk mengendalikan harga produk ekspor yang ada di dalam negeri, dan untuk memperluas pasar bagi Indonesia dan menambah devisa. Yang berikutnya adalah kegiatan impor. Impor adalah kegiatan pembelian jasa atau barang dari satu negara dikirim ke negara lain. Bila kegiatan berskala besar, maka membutuhkan bantuan bea cukai. Namun terkadang pemerintah menaikkan tarif pajak pada produk impor yang harus ditanggung importir. Maka konsekuensinya adalah barang importir biasanya harganya akan lebih mahal. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memperkuat neraca pembayaran, mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri, memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri. Selain itu, impor memberikan manfaat, yaitu untuk mendapatkan bahan baku suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri. Nah, bagaimana, apakah Nana sudah memahami materi yang Nana simak? Baik, jika sudah, silakan Nana simak tugasnya pada tayangan berikut ini. Baik anak-anak, tugasnya adalah ada di halaman 158 dan 160 ya nak, dikerjakan di buku tulis. Silakan dikerjakan. Solihah, alhamdulillah pelajaran kita selesai. Jika ada pertanyaan silahkan japri ibu, dan semoga anak-anak semua dimudahkan dalam memahami dan juga mengerjakan tugasnya. Tetap semangat. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.